Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan sehat selalu ya, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki pembelajaran yang terakhir atau pembelajaran yang ke-6 di subtema yang kedua. Itu artinya kalian akan berganti di subtema yang ketiga. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum belajar tepuk PPK dulu ya, tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar ya yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Nah, aduh, kenapa rumah mereka dibakar ya? Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan ternyata untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Niga Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Deyutkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Alhamdulillah ya. Nah, berdasarkan teks di atas, istilah peta pikiran berikut ini. Bandung Lautan Api ini contohnya juga sudah diisi. Kan mungkin bisa membuat contoh peta pikiran Bandung Lautan Api dengan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, ini dengan yang lainnya. Selanjutnya ini adalah contoh yang bisa kalian gunakan untuk latihan mengerjakan penilaian harian ya, dimana setiap akhir subtema nanti akan ada latihan soal penilaian harian. Setelah merdeka, pasukan Belanda datang lagi ke Indonesia dengan membonceng siapa ya kemarin yang dibonceng. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau lupa bisa dibuka lagi, mungkin ada di pembelajaran berapa. Kedatangan sekutu di Indonesia dipimpin oleh siapa? A, B, C, D. Respon dari para pejuang terhadap ultimatum yang diberikan oleh tentara sekutu di kota adalah: nomor 4, pertempuran Puputan Margadan terjadi di Bali, dipimpin oleh siapa ya? Nomor 5, pemimpin arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November 1946 adalah nomor 6, salah satu kunci keberhasilan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan apa ya? A, B, C, D bisa dipilih. Nomor 7, ciri khusus kurang S ya, ini yang dimiliki bebek adalah ciri khusus bebek ya, bisa dicari. 8, berikut yang tidak termasuk ciri-ciri cicak adalah bukan ciri-ciri cicak ya, yang mana yang bukan, yang tidak termasuk berarti yang bukan. Nomor 9, ikan mempunyai insang digunakan untuk apa? Insang gitu ya. 10, bebek tidak basah ketika terkena air karena bulunya terlapisi apa ya? Debu, kulit, minyak, apa tulang. 11, unta adalah hewan yang dapat hidup di gurun. Untuk mampu hidup di tempat yang kering, karena mempunyai unta mampu hidup di tempat yang kering karena mempunyai apa ya? A, B, C, D. Randy berambut keriting, Sandi berambut lurus, Bayu berambut ikat. Sikap yang tepat untuk menjalin pertemanan adalah 13, bekerja sama dalam membuat pekerjaan menjadi lebih dapat membuat pekerjaan menjadi lebih rumit, lebih mudah, lebih mahal, membosankan. 14, akibat yang timbul jika tidak menghargai adanya perbedaan.
15 saat tanding pebela Andi dan timnya kalah ya, ini sudah ya kemarin, tinggal dicari jawabannya yang kemarin. 16 contoh permainan yang mengutamakan kerjasama. 17 Dina mendapat nilai 8,25 ketika ulangan nilai tempat dari angka. Waduh, ini bercampur matematika ya, ini yang ini bercampur matematika, jadi ini boleh tidak dikerjakan ya. Nah, 20 hewan yang dapat mengubah warna kulitnya sesuai tempat yang dihinggapinya adalah A, B, C, D. Sekarang yang B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Di sini ada 7, yang C ada 3. Jadi bisa kalian, kalau ini tidak ada pilihan jawabannya, berarti kalian harus mencari-cari jawabannya pada buku, pada internet, atau pada slide-slide sebelumnya juga mungkin kalau ada bisa dicari, atau bisa bertanya kepada orang tua, guru, dan bisa bertanya kepada ibu ya di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar ya kalau mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya diperingati sebagai hari apa ya? Nomor 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak bisa dilakukan sendiri. Para pejuang selalu menjunjung paruh bebek yang berbentuk lebar. Fungsinya untuk apa ya? 4, kemenangan pertempuran di Ambarawa adalah diabadikan dengan didirikannya monumen titik-titik. Kemampuan yang dimiliki oleh cicak memutuskan ekornya dinamakan, sudah ya kemarin. Walang sangit adalah hewan yang melindungi diri dengan cara. Pemimpin delegasi Indonesia pada perundingan Romroyen adalah. Sebutkan pertempuran yang terjadi di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, sudah ya, bisa dibuka-buka lagi slide sebelumnya. Sebutkan 5 contoh tingkah laku hewan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ada di pembelajaran sebelumnya. Sebutkan perundingan yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian dengan cara mempause video ini, atau kalian kalau sudah capek boleh dibaca-baca saja. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa pada subtema selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!